Salam kejujuran. Alhamdulillah, hari ini bersyukur alhamdulillah masih bisa belanja. Hari ini belanjaannya sedikit. Saya beli telur, mungkin 7,5 ya, 7.000 sampai 7,5. Ini micin 3.000. Telur asin berapa ya? 3.000 mungkin ya. Telur asin dikasih jangkepan pelengkap harga atau disempurnakan harganya. Di sini namanya jangkepan. Dan terong nih 2.500, setengah kilo lebih kayaknya. Alhamdulillah masih ada yang jualan, masih ada bendanya, barang yang dibeli. Ini berapa ya tadi? 16.000. Ini kalau ini 7 sama ini 10, 13, ini 7,5 mungkin. Jadi totalnya tadi sama si Kak Lijo itu 16.000. 16,5 tapi dia kembalikan 4.000. 16.000 aja Bu. Sudah, terima kasih. Jadi kalau kita berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari, berbelanja, mengasuh anak ke sekolah, mengajar di luar, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kita laksanakan dengan kejujuran dan akan memunculkan di dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan satu aktivitas, kita dasari dengan kejujuran, akan muncul disiplin, kerja keras, kesetiaan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga bangun pagi sebelum azan. Bagi kita pagi-pagi sebelum azan sudah bangun, bersihkan diri sendiri habis bangun tidur, mandi, dan segala macam urusan untuk diri kita sendiri. Bedaan, sisiran, pakai baju yang rapi. Setelah itu bangunkan anak, bangun, ayo sekolah. Siapkan bekalnya, dicek jadwal pelajarannya, seluruh buku yang dimasukkan sudah tersedia atau masih ada yang kurang. Ditanya, ini jadwalnya sudah oke, sudah sesuai hari ini. Itu kalau dia tinggal dengan kita, masih kecil, SD, SMP, SMA. Tapi kalau sudah kuliah, kita tanya, mana jadwal kuliah? Kirimkan, di-share. Ini 1, 2, 3, 4, 5, Senin sampai Jumat. Nah ini ada jam sekian, masuk pagi nih, bangunkan nanti jam berapa? Bangunkan jam 5 pagi. Kamu pakai alarm juga. Jam 5 kita bangunkan. Alarm dia berbunyi, alarm kita juga bunyi, kita bangunkan. Halo pagi, sudah jam 5, kuliah pagi. Jangan tidur-tiduran nanti takut terlanjur tertidur. Masuk kuliah 7:30. Jam 7, jam 7:04 kita pantau lagi. Sudah di kampus? Sudah, oke, silakan belajar. Sampai jadwalnya selesai. Kalau itu setiap hari kita lakukan, anak nggak akan pernah merasa dipantau oleh orang tuanya. Nah, dikit-dikit kok ditanya,
Dikit-dikit dibangunkan, saya tidak bisa bangun sendiri. Bentar-bentar dicek, bentar-bentar dipanggil, panggilan. Bisa saja ada anak yang berkata seperti itu. Tetapi kalau kita sudah melakukan hubungan komunikasi sejak kecil dengan anak, kita perhatikan semua kebutuhannya, kita pantau aktivitasnya. Kalau sekolah mungkin antar jemput, SD, SMP, mungkin SMA sudah bawa kendaraan sendiri, sepeda atau sepeda motor. Tapi tetap kita tanya. Di situ kita bisa tahu bahwa anak kita sudah melaksanakan apa yang kita ajarkan. Nggak perlu kita tanya, kamu sudah jujur nih, nggak perlu dilihat dari perilakunya sehari-hari. Walaupun misalnya nanti anak kita sudah bekerja, kuliah saja sudah kos. Kalau bekerja tentu berpisah lagi, kos lagi, atau sudah menikah. Tetap kita berkomunikasi. Yang sudah bekerja pagi, walaupun dia sudah pakai alarmnya untuk kerja, siapa tahu nanti ketiduran. Kita pantau. Dan kita juga tidak harus lagi membangunkan dia misalnya jam kerja masuk jam 8, jam 7 kita bangun. Nggak begitu. Tapi tetap kita pantau dengan cara kita sendiri. Misalnya kalau dia masuk jam 8, mungkin pagi belum sempat kita bertanya, atau kita bangunkan pagi. Dengan cara kita, yang anak sudah tahu bagaimana kepribadian orang tuanya. Ayo bangun. Ngantor kah? Walaupun hanya satu kata. Nanti anak menjawab, iya, atau keluar kota, atau apa. Atau anak sendiri yang ngomong, Bu tolong ya besok aku diingatkan jam sekian. Ada yang harus dikerjakan. Kita senang. Kenapa? Karena anak selalu komunikasi dengan kita. Misalnya, Bu, besok aku ada pekerjaan di luar kota. Naik kendaraan, naik pesawat. Pesawatnya pagi jam 6. Tolong ya bangunkan besok jam 3 pagi. Kita bangunkan, kita pakai alarm. Kamu juga pakai alarm, siapa tahu nanti ibu ketiduran. Alarm bunyi tapi ngantuk. Bisa saja. Itu cara kita komunikasi dengan anak, tetap dekat. Sehingga kita tahu aktivitas anak walaupun dia sudah bekerja. Satu hari itu dia kemana. Nanti siang, kalau pagi misalnya belum sempat disapa, dicek. Siang, jam istirahat. Makan apa siang? Ayo cari makan siang. Ayo sudah azan semua, sholat dulu, cuci muka, wudhu, baru makan. Nikmat makan habis cuci muka, habis sholat. Atau lapar, makan dulu. Habis makan, cuci muka, seger, sholat. Setelah itu masuk kerja lagi. Makan apa nih siang? Mie, ayam bakar, makan pecel, makan apa, kita tahu. Kenapa? Kita selalu setiap hari komunikasi dengan anak walaupun dia sudah bekerja. Dia berada di lokasi lain, di kota lain yang berbeda dengan kita, tetapi setiap hari kita selalu komunikasi. Kita selalu komunikasi, kita mulai ibu atau bapak mendahului. Terkadang namanya anak mungkin nggak sempat atau sudah terbiasa maksudnya di rumah sudah terbiasa komunikasi bla bla bla. Kalau masuk kerja ada apa nggak ngomong sama ibu tuh saya yang kerja, nggak ngomong ke ayah ya saya yang kerja.
kerja tuh saya ngomong pun juga ayah paling bapak ibu ya di rumah atau apapun pendapat anak. Tapi kita selalu bertanya malam pulang kerja, kerjaan lancar, anak jawab misalnya lancar, oke. Besok walaupun hanya satu kata, besok tanya lagi. Pulang kerja, badan oke, badan sehat, sehat sudah selesai. Sehingga kalau kita tidak melakukan cek, tidak berkomunikasi dalam 24 jam, karena itu satu kebiasaan dan menjadi kesenangan, akhirnya merasa ada yang kurang. Loh tadi kok belum ya pagi, nanti siang aja makan siang. Karena kita kan juga tahu anak kan kerja, ada jam-jam kerja dan kita pilih waktu di mana dia sedang tidak sibuk kerja. Sedang makan siang, pagi sebelum berangkat sekalian kita membangunkan walaupun dia sudah bangun. Sore atau malam kita tanya lagi. Apakah olahraga? Apakah ke kafe sama temennya? Apakah pulang mandi langsung tidur, kecapean, keletihan? Kita kasih tahu. Oh kalau capek istirahat. Jangan dipaksakan, tidur tidak apa-apa. Makan zaman sekarang gampang, tinggal pesan. Jadi kita selalu komunikasi dengan anak. Dan tidak perlu kita tanya misalnya kayak anak SD, SMP, SMA. Kamu jujur enggak? Tidak perlu. Kita biarkan dia berkomunikasi. Kita tanya, apa tadi yang terjadi di sekolah? Sehingga kita tahu, oh anak saya melakukan ini. Oh dia tidak meninggalkan sekolah padahal jam kosong. Oh jam kosong dia main bola sampai mengenai temannya, bahkan ada yang menangis. Bisa saja berbagai macam peristiwa, tapi kejujuran yang kita tanamkan kepada anak dilaksanakan di sekolah, terutama karena anak usia sekolah lebih banyak waktunya di sekolah di siang hari. Pulangnya kita yang bertanya, kita evaluasi. Jadi tidak perlu ditanya, tidak perlu ditekan, kamu jujur atau tidak, biarkan dia bercerita. Biarkan dia bercerita, mengembangkan kepribadiannya bahwa dia itu bisa menyampaikan sesuatu. Tidak harus kita tanya dulu. Tapi kalau tipe anaknya memang ditanya, ya kita lakukan. Anaknya misalnya pendiam, tidak banyak cerita. Kita yang bertanya, ada PR enggak? Tadi di sekolah jajan apa? Tugas yang diberikan dulu ada yang kayak dibawa ke rumah atau selesai di sekolah. Jadi selalu kita pantau perkembangan anak kita. Tetapi untuk bisa melaksanakan kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan, itu kita mulai dari diri kita dulu. Kita suruh anak berbuat disiplin, tapi kita juga harus mencontohkan bahwa kita berdisiplin. Kita bangun pagi setiap hari, rutinitas. Selama 1 jam untuk diri saya sendiri. Mandi, membersihkan ini, bedaan, sholat, segala macam selesai. Urusan kita sendiri selesai, anak-anak dibangunkan. Sesuai umurnya, kalau ada yang masih dibantu, kita bantu. Kalau sudah bisa mandiri, sendiri, kita bangunkan. Ayo mandi-mandi dulu. Nanti adik menyusul. Adik maksudnya agak siang, nanti bareng ibu. Yang bawa bekal kita siapkan. Ya memang begitu rutinitas ibu-ibu rumah tangga. Bahkan juga menjadi ibu rumah tangga, bahkan ada juga yang bekerja di luar. Tapi semuanya apapun itu ada konsekuensinya. Kalau yang bekerja di luar, tentu pertemuan dengan anak menjadi berkurang. Atau di saat anak sekolah, orang tuanya bekerja di luar, anak pulang, orang tua juga pulang. Kan tergantung masing-masing individu sesuai jenis pekerjaannya. Tapi perhatian pada anak
mulai dari usia 0 sampai akhir balik atau 12 tahun. Itulah masa-masa yang sangat berbekas pada anak, nempel di ingatannya bagaimana bapak ibunya sehari-hari. Dia disuruh disiplin, disuruh diajari kebersihan, berangkat sekolah tepat waktu, pulang sekolah juga tidak terlambat. Ada kelompokan dikasih tahu, hari ini kelompokan di sekolah, pulangnya agak telat. Kita beri dia kepercayaan dengan ucapannya. Jadi pulangnya ditanya, dengan siapa, berapa orang, mata pelajaran apa. Jadi sering-sering berkomunikasi, mengawasi, mengevaluasi apa yang kita ajarkan kepada anak. Dan kita mencontohkan seperti yang kita ajarkan kepada anak. Sehingga anak melihat contohnya itu orang yang menyuruh dia berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, ya memang melaksanakan kebaikan dan kebenaran. Nggak hanya sekedar disampaikan, ayo mandi, tapi yang nyuruh belum mandi. Bisa saja hal seperti itu terjadi. Kita contohkan dulu untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah seperti itu, otomatis anak-anak akan mengikuti kedua orang tuanya. Ayo bapak sudah nunggu di luar, motornya sudah dipanasin, ayo berangkat. Tinggal 10 menit, ke sekolah 5 menit, masih ada waktu, ayo cepat. Nanti pulang jam 12. Sebelum jam 12 orang tua sudah menunggu. Anak sudah tahu jam 12 keluar, ada orang tua di luar nunggu, langsung pulang. Sampai di rumah ada tugas dikerjakan. Jadi kita awasi dan kita evaluasi. Oke, semoga kita bisa melaksanakan kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan, terutama kesetiaan di dalam keluarga, pasangan suami istri, kesetiaan bersaudara antara anak dengan orang tua, saling tolong menolong, saling membantu, dengan kejujuran kita menyadarinya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, kita berhati-hati melaksanakan apapun aktivitas kita, amal ibadah kita, perbuatan kita sehari-hari, kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Apapun aktivitas kita, aktivitas belanja, nggak hanya sekedar belanja, tapi kita masak untuk keluarga, itu namanya bersyukur. Bersyukur alhamdulillah bisa belanja, kita masak, kita nikmati, hidangkan kepada keluarga kita, dinikmati bersama, bergembira, menerima apapun yang diberikan, rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu salah satu bentuk bersyukur. Tidak hanya terbatas pada ucapan syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tapi kita laksanakan. Ini benda ini yang sudah kita beli, kita masak, kita hidangkan untuk keluarga kita, dinikmati bersama. Lebih kurangnya kita syukuri. Itu namanya bersyukur dalam bentuk perbuatan, tidak hanya sekedar ucapan syukur alhamdulillah. Jadi kita laksanakan semua perintah Allah, perintah bersyukur,
dan kita tinggalkan semua larangannya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah apapun, agar kita menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, untuk menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya, totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.